Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan memulai lagi kajian daring atau kajian online setiap ba'da subuh. Insya Allah hari ini hari Selasa dan masuk tanggal 1 Juni ya, di bulan yang baru. Dan insya Allah hari ini pembahasannya adalah At-Taisir ilmu usul fikih. Dan insya Allah hari ini pembahasan terakhir ya, Ustaz ya. Ya mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah dan dimudahkan dalam memahami ilmu, khususnya ilmu-ilmu syar'i gitu ya. Dan insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Ustadz gitu ya, berkaitan dengan materi Taisir ilmu usul fikih. Ya, insya Allah nanti juga akan ada tanya jawab pada para peserta. Silakan nanti boleh mempersiapkan pertanyaannya untuk disampaikan kepada Ustadz gitu ya, khususnya berkaitan dengan materi pada kesempatan kali ini gitu ya, insya Allah. Dan untuk para peserta silakan bagi yang ikhwan bisa menyalakan videonya, bagi yang tidak ada uzur ya. Dan insya Allah nanti kami akan berikan sesi diskusi untuk pertanyaan. Dan untuk sekarang kita akan menyimak dulu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan silakan dipersiapkan catatannya dan alat tulisnya untuk mencatat faidah-faidah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk tidak berlama-lama lagi, ya, kita simak dan dengarkan penjelasan dari Ustadz berkaitan dengan materi pada hari ini. Pada Al-Ustadz Muhammad Atim dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, di pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan ilmu ushul fikih dari kitab Taisir ilmu ushul fikih yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai hafizahullah. Di mudah-mudahan selesai pembahasan terakhir ya, itu ijtihad dan taklid. Beliau tidak terlalu banyak merinci, tapi memberikan inti-inti penjelasan ya. Cuman agak cukup panjang juga sebetulnya penjelasannya. Al-ijtihad ya, yang pertama ijtihad. Ta'rifuhu, definisinya. Lughatan, menurut bahasa, istibroghul wus'i fi ayyi fi'lin kana. Ya, mengerahkan kemampuan ya dalam perbuatan apapun. Itu secara bahasa. Wasilahan, dan menurut istilah, istifraghul faqihi wus'ahu fi talabil ilmi bil ahkami syar'iyyati. Mengerahkan jadi seorang faqih, ahli fikih ya, mengerahkan kemampuannya ya dalam mencari ilmu terhadap hukum-hukum syariat.
Bitorikil istinbati ya min adilati syar'i, dengan cara istinbat ya, mengambil kesimpulan ya dari dalil-dalil syariat. Ya, jadi memang istihad di sini menjadi satu istilah ya, maksudnya adalah untuk bisa menghasilkan hukum syariat. Jadi tujuannya ke sana secara khusus. Ya. Wa minat ta'rifi tatabayyanu sifatul ijtihad ya, dan dari definisi ini jelaslah sifat daripada ijtihad itu. Wa fihi al-quyudu taliyah ya, dan berkenaan dengannya ada batasan-batasan berikut ini. Ya, jadi dari definisi itu bisa dipahami poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah wujubu badril juhdi ila muntahat tokoh. Wajibnya mengerahkan kesungguhan sampai ke puncak kemampuan. Ya, jadi ijtihad itu ya harus maksimal ya, mengerahkan kemampuannya, gitu ya. Yang kedua, wujubu an yakunal bazilu juhdahu faqihan. Wajib ya orang yang mengerahkan kesungguhannya itu adalah seorang faqih, seorang ahli fikih, tahaqqaqat qudratuhu ala istifadatil hukmi, yang kemampuannya itu benar. Ya, terbukti ya kemampuannya atas mengambil faidah hukum. Ya, jadi bukan sembarang orang yang melakukan kesungguhan ini ya, maksudnya adalah orang yang faqih ya, yang memiliki kemampuan di dalam ilmu fikih ini. Yang ketiga, an yakun al matlub ya, hendaklah yang dicari itu adalah at-tawassula ilal ahkami syariati al amaliyah, ya adalah sampai kepada hukum-hukum syariat yang bersifat amalan. Ya, jadi yang dihasilkan daripada ijtihad ini adalah kesimpulan ya hukum syariat yang bersifat amalan ya, yang termasuk wilayah fikih. Ya, kalau hukum syariah bersifat keyakinan ya, itu berarti kan tidak berupa amaliyah. Yang keempat, ayakun tawassulu bitoriqil bahsi wan nazar. Hendaklah ya bisa sampai kepada hukum tersebut dengan cara penelitian dan pengamatan mimma yasilu bihil mujtahid, dari apa-apa yang seorang mujtahid itu bisa sampai dengannya ila natijatin mustaqilatin bihi, kepada ya natijah, kesimpulan mustaqillah atau ini mustaqillah yang tersendiri dengannya. Yang kelima, an yakuna dzalika an-nazar fi adilati syar'i, ya hendaklah pengamatan tersebut ya ada pada dalil-dalil syariat atau terhadap dalil-dalil syariat. Wa hadza fihi, dan ini ya pada hal tentang ijtihad ini ya, ikhraju man yahfadzul masaila bihifdzil mutun fiqhiyah, mengeluarkan orang yang menghafal ya permasalahan-permasalahan dengan menghafal matan-matan fikih. Ya, jadi seorang ahli fikih tidak hanya hafal ya matan-matan fikih, tapi dia harus memiliki pemahaman ya, kemampuan, alat untuk bisa melakukan ijtihad. Kalau hanya sekedar hafal ya bukan ahli fikih. Au man ya'khudhu tilkal masail, atau orang yang mengambil permasalahan tersebut minal mufti, dari seorang mufti, au yanquluha minal kutub, atau menukilnya dari kitab-kitab. Ya, fahadza laisa bimujtahid ya, ini bukan termasuk seorang mujtahid. Hukumnya ya, taqaddamat al-isyaratu ghairu marratin ila anna hajatin nasi la tatanaha
telah terdahulu ya isyarat ya tidak sekali telah dijelaskan penulis dia dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia itu tidak pernah selesai, wal mustajaddati la tanqati ya, dan hal-hal baru itu tidak pernah berhenti ya, jadi terus ya ada terus kasus-kasus baru ya, kebutuhan-kebutuhan manusia. Min ajli dzalika ya, karena hal itu, oleh sebab itu ja'at ahkamu syariatil Islam, datanglah hukum-hukum syariat Islam fima yata'allaqu bil hawadis, ya, tentang apa yang berkaitan dengan kasus-kasus muqannanatan ya yang di diatur yang teratur ya ala sifatin ya di atas sifat tunasibu antustafada minhal hulul ya yang cocok untuk bisa diambil faidah darinya al hululu ya solusi penyelesaian li ai amrin tariin bagi perkara yang muncul ya bagi perkara apa saja yang muncul ya tasilu bimasalihil mukallafin yang berkaitan dengan kemaslahatan ya mukallaf. Watil kal qawaninu dan aturan atau undang-undang itu ya mumassalatun ya itu ditampilkan biadilati syariatil mustawibati syamila dengan dalil syariat yang bisa mencakup ya secara sempurna ya yang sempurna. Wahia baina nususin ammah la tahtassu biwaqi'a, dan dia antara nas-nas yang umum yang tidak khusus dengan suatu kejadian au qawaid ammah atau kaidah-kaidah umum yumkinu an yasta'milaha al-faqih, memungkinkan seorang ahli fikih bisa menggunakannya li jami'il awaridi bagi seluruh kasus-kasus yang baru ya fayajida lahal ahkamal munasibah, maka dia mendapatkan ya dengannya hukum-hukum yang sesuai. Ya, jadi memang Al-Quran dan Sunnah ini sebagai sumber ya daripada hukum Islam ini, ya di sana bisa digali ya dari hal-hal yang umumnya, ya, dari kaidah-kaidah yang bisa dipahami darinya itu untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang muncul. Fali'illati baqail hawadisi wa hajatil mukallafina ila ma'rifatil ahkami dinihim fiha fa innahu yajibu an yakuna fi man yuhaqqiqul kifayata lahum fi dzalik. Ya, dan karena alasan tetap adanya ya berbagai kasus permasalahan dan kebutuhan para mukallaf kepada mengetahui hukum-hukum agama mereka ya di dalamnya, maka wajib agar ada pada mereka orang yang merealisasikan kecukupan bagi mereka dalam hal itu ya. Jadi harus ada ya para ahli fikih yang bisa memberitahukan tentang hukum Allah ya dalam berbagai permasalahan yang dihadapi itu. Wa hadza qauluhu azza wa jalla, dan ini adalah firman Allah azza wa jalla, falawla nafara min kulli firqatin minhum, maka mengapa ya tidak ya falawla nafara, dari setiap golongan itu ada orang yang tidak berangkat dari mereka ya, tidak berangkat untuk perang semuanya ya, tapi ada sekelompok orang yang tafaqquh fiddin, mendalami agama ya, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka ya, semoga mereka bisa berhati-hati. Jadi harus ada ya kelompok orang yang ahli fikih, yang ahli sihar ini, karena mereka berperan untuk memberitahukan hukum ya dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Wal umma wa nabiyuha, umat dan daminya baina azhuriha, yang ada di antara mereka, kana ilaihi marjuha, ya dulu
beliau adalah tempat kembali mereka, ya, tempat kembali umat ini ketika masih ada Rasulullah. Bahkan al-hukum yang zilu minas sama, ya, hukum itu turun dari langit, atau ya kau bijtihadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa yusaddiduhu Allah Taala fihi, ya, atau eh, ada, ya, dengan ijtihad Rasulullah, ya, ketika wahyu belum turun misalnya Rasulullah juga berijtihad, ya. Nah, lalu kemudian Allah meluruskan, ya, ijtihad tersebut dengan diturunkan wahyu yang berikutnya. Ya, falamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sara marji'un nasi ba'dahu ila ulamaihim wal fuqaha'i fihim yubayyinuna lahum ma ashkala. Ya, maka ketika Rasulullah SAW wafat, tempat kembali manusia itu menjadi, ya, setelahnya kepada para ulama mereka, para ahli fikih, ya, mereka menjelaskan kepada mereka apa yang menjadi permasalahan, ma'askala yujibunahum amma a'dhala, dan menjawab, ya, mereka terhadap apa yang sulit, ya, adalah walam yazal tarikhul ummah wa syahidan ala istimrari wujudi ahli istihadi fiha, dan terus menerus sejarah umat ini menyaksikan terus menerusnya ada ahli ijtihad di dalamnya, wa in kana yaksuru dzalika fi ahyanin lakinnahu lam yu'dam, meskipun mengalami penurunan yaksuru dzalika, ya, dalam beberapa waktu, ya, tetapi tidak ada tidak hilang gitu. Jadi tetap di setiap zaman dalam sejarah umat ini ada orang-orang yang ahli ijtihad itu, walaupun mengalami penurunan, tapi tetap ada begitu. Fal ijtihadu bakin ma baqiyatul hajatu ilaihi, dan ijtihad itu akan tetap ada selama kebutuhan kepadanya itu ada. Ya, wa ijtihadul mujtahidin, dan mengadakan para ahli ijtihad fardun alal ummatil muslimah adalah satu kewajiban bagi umat Islam, hatta tatahaqqaqa kifayatuha, sampai bisa terrealisasi, ya, kecukupan, ya, untuk mencukupinya, ya. La yamliku ahadun minal khalqi an yulgiya dzalika, tidak ada seorang pun yang dari makhluk yang mampu untuk bisa mengabaikannya, menyingkirkannya. Jadi setiap zaman tetap, ya, butuh adanya para mujtahid. Walau qad kana min abtarin nasi qawlan man jama anna al-ijtihada qad ughliqa babuhu, dan sungguh termasuk orang yang paling batil perkataannya orang yang menganggap bahwa ijtihad itu sungguh telah ditutup pintunya. Bal hadzal qawlu minadh dhalalil bayyin. Ya, bahkan perkataan ini termasuk kesesatan yang jelas, mahma ulsiqa bihil minal mubarrirat, meskipun dilekatkan dengan berbagai argumentasi, ya, mubarrirat, alasan-alasan. Jadi ini perkataan batil, ya, mengatakan bahwa dia sudah tertutup, ya, tidak, ya, justru adanya permasalahan baru itu menuntut untuk bisa berijtihad. Ya, karena ilmu-ilmu fikih yang sudah diwariskan oleh para ulama dulu, misalnya dalam mazhab-mazhab, dalam kitab-kitab para ulama, ya, itu tetap saja butuh ijtihad ketika menghadapi permasalahan baru yang belum ada sebelumnya. Ya, al-khata'u fil ijtihad, kesalahan di dalam ijtihad, lamma kana al-ijtihadu tanzilanil qawaidi wal umumati syar'iyyati 'ala al-masailil muayyanah, ya, binadharil mujtahid. Ketika ijtihad ini sebagai menurunkan, ya, menerapkan kaidah-kaidah dan keumuman-keumuman dalam syariat terhadap masalah-masalah tertentu dengan pandangan seorang mujtahid, fa innahu mahma qawiyat malakatuhu, meskipun, ya, kemampuannya itu kuat, keahliannya itu kuat, atau qudratuhu, ya, dan kemampuannya, faqauluhu ghairu masum, tapi, ya, tetap saja perkataannya tidak masum, karena para mujtahid, para ulama itu adalah manusia yang tidak masum. Jadi bisa saja terjerumus kepada kesalahan. Fa yajuzu alaihil khata', maka boleh terjadi kesalahan. Sesuatu yang tidak mustahil, ya. Wa min ajli hadza, oleh karena ini, waqa'al ikhtilaf bainal fuqaha, terjadilah perbedaan pendapat di antara para ahli fikih, illa annahu lam
lamma kana, ini pakai tasdid, lamma kana qasdul mujtahidi isobatal haqqi minad-din, ya hanya saja ketika tujuan dari seorang mujtahid itu bisa menemukan kebenaran dari agama ini, ya bisa menghasilkan kebenaran dari agama ini, kana khata'uhu maghfura, kesalahannya juga diampuni oleh Allah. Ya, bali jalalati qadr ijtihad, ya, bahkan dengan kemuliaan kadar ijtihad itu, fa innahu lam yujaza bi mujarradil udhri fil khata', dia tidak diberikan pahala dengan sebatas udzur dalam kesalahan, inna ma'uthiba ala ma bazala binal juhdi fil ijtihad, ya hanyalah dia diberi pahala itu atas apa yang telah dia kerahkan dari kesungguhan di dalam beristihad. Jadi meskipun salah, karena sudah bersungguh-sungguh dalam beristihad, justru diberi pahala. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, kama qala Nabi SAW, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim itu mengambil hukum, menentukan hukum, keputusan, fajtahada, lalu dia beristihad, tsumma asaba, kemudian benar istihadnya, falahu ajron, maka dia mendapat 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila dia menentukan suatu hukum, fajtahada, ya lalu dia bersungguh-sungguh, tsumma akhta'a, lalu dia salah dalam istihadnya, falahu ajrun, maka dia akan dapat 1 pahala. Ya, muttafaqun alaihi an Amr bin As wa Abi Hurairah. Wa min lazimi hadza, ya di antara konsekuensi daripada hal ini, daruratus istimrari talabil haqqi fil masailil mukhtalafi fiha hirsan ala isabati wajhihi. Ya, adalah mendesaknya untuk terus-menerus mencari kebenaran dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, ya, dengan sebagai sebuah kesungguhan untuk bisa membenarkan bentuknya, membenarkan atau mencapai kebenaran, ya isabati wajhi. Fa innal haqqa wahidun la yata'addad, karena kebenaran itu satu, tidak berbilang, wala yumkin an yurada fi hukmillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin dimaksudkan di dalam hukum Allah dan Rasulnya qaulan mukhtalifan, 2 pendapat yang bertentangan, karena memang mustahil ya antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu hadis dengan hadis lain terjadi pertentangan, ya. Begitu, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi kalau ditemukan perbedaan pendapat itu kan adalah secara zahirnya saja. Ya, jadi dari hal ini maka orang yang punya kemampuan dia berkewajiban untuk mencari mana yang lebih kuat, ya, di dalam perbedaan pendapat para ulama itu. Memang para ulama berbeda pendapat. Tadi kan tidak semuanya benar, ya. Pasti dari ijtihad itu ada yang benarnya, ada yang salahnya. Maka dengan sekemampuan, semaksimal mungkin untuk mencari, ya, mana yang lebih kuat. Wa min lazimihi aidan, di antara konsekuensinya juga adalah butlanul asabiyyati lil madzahibil fiqhiyah, ya, gugurnya asabiyah, fanatik, ya, terhadap mazhab-mazhab fikih, wa imtina'u dzannil isma, dan terhalangnya menganggap adanya kemaksuman di ahadil minal fuqaha, dari bagi salah satu dari ahli fikih. Jadi kalau fanatik itu kan, ya, menganggap, ya, seakan-akan menganggap bahwa imamnya, ulamanya itu selalu benar, padahal mereka tidak masuk. Ya, bisa saja mereka salah. Jadi tidak boleh fanatik. Mayam taniu fil istihad, apa yang tidak boleh, ya, adanya istihad di dalamnya. Mimma taqaddama dzikruhu, berdasarkan apa yang telah terdahulu penyebutannya, fi taudihi makna istihad, dalam menjelaskan makna istihad, wal mujtahid, dan mujtahid, dalun ala hasril istihad, menunjukkan kepada terbatasnya istihad itu, fi malam tabutta fi bihi nususul kitab wa sunnah, pada hal-hal yang belum ditegaskan, ya, diputuskan secara qat'i tabutta ini.
oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah, faya fihi majalun lin nadhar, maka tetap padanya ada ruang untuk melakukan pengamatan. Jadi bukan pada hal-hal yang sudah qat'i ya, sudah qat'i tidak perlu adanya ijtihad. Amal qadaya wal ahkamul lati qata'at, adapun permasalahan dan hukum-hukum yang telah qat'i ya fihan nusus, telah diputuskan secara tegas oleh nas-nas, fal aslu fihi tawaqquf, ya secara asal pada hal tersebut adalah tawaqquf, ya menggantungkan diri indan nas kepada nas min ghairi ziyadah, tanpa ada tambahan, wala istidrak, ya, dan juga tidak ada hampir sama ya tambahan suatu yang dimasukkan yang baru, ya, wala wajihin minat taghyir, dan juga tidak ada bentuk perubahan, walaihi fayakhruju minal ijtihad, dan berdasarkan hal ini keluarlah dari ijtihad perkara-perkara, artinya tidak termasuk dalam wilayah ijtihad hal-hal berikut ini. Satu, aqaid, akidah. Fahiyya kulluha tauqifiyah, dia seluruhnya adalah tauqif, ya, menggantungkan kepada nas. Wa lihadza imtana istiqaqul asma'il husna min sifatil af'al. Oleh karena itu terlarang, ya, tidak boleh mengambil istiqaq, ya, nama-nama. Istiqaq itu pecahan katanya, ya. Nama-nama Allah yang baik min sifatil af'al, dari sifat-sifat perbuatan. Fa inna Allah Ta'ala huwa alladhi samma nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menamakan dirinya di dalam kitabnya dan dengan lisan Rasulullah, bima syaa minal asma, dengan apa yang dia kehendaki dari nama-nama. Walasna nudrikal husna. Kita tidak mengetahui, ya, yang husn, yang baik itu, fiha padanya, liyasi halanal qiyas, agar benar menjadi kias bagi kita. Fala yusammallahu ta'ala, Allah tidak dinamakan dengan radiyan, yang ridho, wala sakhiton, wala ghadiban, yang marah, ya, wala makiron, yang membuat makar, wala muhlikan, yang membinasakan, wala ghairu dzalika minal asma, dan juga tidak dari nama-nama, ya, yang lain, ya, istiqaq, adanya istiqaq min sifati fi'lihi, dari sifat-sifat perbuatannya, ar-ridha was sakhat wal ghadab wal makar wal ihlaq. Walaupun memang tidak semuanya qat'i, ya, sebetulnya dalam hal akidah masih ada ruang, ya, di dalam sisi-sisi tertentu, ya, untuk ijtihad, ya. Makanya juga Ahlus Sunnah juga kan ada mazhab, ya, ketika memahami sifat-sifat Allah misalnya dan sebagainya. Ya, tetapi memang secara dominannya, ya, secara dominannya dalam hal akidah ini tauqifi, ya, sudah termasuk hal yang qat'i. Di antaranya penulis menyebutkan contoh, misalnya ketika disebutkan sifat-sifat Allah yang menggunakan kata kerja, ya, fi'il, misalnya ridho, ya, radiyallah, ya. Nah, maka tidak perlu diambil istiqaqnya. Lalu dikatakan Allah itu radin, ya, Allah punya sifat radian, radin. Ya, atau ketika disebut Allah itu marah, ya, sakhito. Tidak dijadikan kemudian Allah itu sakhit. Tidak diambil, karena kata radi, sakhit, isim fa'il. Isim fa'il ini kan tidak ada penyebutannya di dalam nas. Yang disebutkan hanya fiilnya saja. Ya, jadi tidak perlu ditetapkan istiqaqnya, pecahan katanya. Kalau yang disampaikan dalam nas itu fiilnya, ya sudah, fiilnya saja. Tidak kemudian diambil istiqaq yang lain, ya, isim fa'ilnya misalnya. Ya, Allah misalnya wa makaru wa makarullah, mereka membuat rencana jahat dan Allah membalas, ya, rencana mereka. Nah, itu kan dari kata makarullah, itu kan fiil. Makaro di situ juga kan tidak bermakna secara hakiki bahwa Allah tidak mungkin melakukan rencana jahat, tetapi
dalam ilmu balaghah itu kan musyakalah ya. Jadi maksudnya adalah membalas tipu daya mereka. Nah, kemudian kan tidak serta-merta lalu dikatakan Allah itu makirun, tidak ya. Karena kata makirun tidak disebut dalam hadis, dalam Al-Quran. Yang disebutkan hanya fiilnya saja. Jadi kata beliau, tidak perlu ditetapkan dari fiil-fiil itu, ditarik lalu istiqoknya, misalnya isim fa'ilnya disematkan kepada Allah ya. Ini berarti kan adalah membuat kias terhadap sifat-sifat ini. Maka tidak perlu, kata beliau. Kama yamtani'ul qiyas, sebagaimana juga terlarangnya kias li sifati dengan untuk sifat-sifatnya bisifati halqihi, dengan sifat-sifat makhluknya bi ayyi wajhin minal wujud, dengan bentuk apapun. Kaqauli man qala, seperti perkataan orang yang berkata lillahi ainan, Allah memiliki dua mata, ala tasniyah dengan musanna, istidlalan ya, untuk mengambil dalil bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil masihid dajjal, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Masih ad-Dajjal, innahu a'war, sungguhnya dia itu buta sebelah, wa inna rabbakum laisa bi'awar, sungguhnya Tuhan kalian itu tidak buta sebelah. Muttafaqun alaihi min hadits Anas. Wal auru fil lughah, awar fil lughah dalam bahasa zawal wa hasatil basar, hilangnya indra penglihatan fi ihdal ainain, pada salah satu kedua matanya, dari kedua matanya. Fa haitsu nafahu anillah, di mana Allah menafikannya ya hal itu dari Allah Ta'ala, faqad dalla ala anna lahu ainain sayhatain, maka menunjukkan kepada bahwa Allah memiliki dua mata yang sehat. Ya, lihadza fa hadzal qaul ziyadah alal adilah. Perkataan seperti ini adalah menambah-nambah terhadap dari dalil, bitafsirin ufstufida minal urfi fil makhluk, dengan tafsir yang diambil faidahnya dari kebiasaan dalam makhluk, tradisi dalam makhluk. Wa inna manafal hadis wa anillahi ta'ala al-awar, ya hanyalah hadis itu menafikan dari Allah buta sebelah itu, wa isbatul lazimihi, dan menetapkan konsekuensinya, yajibu an yakuna bin nas, mesti dengan ada nas lagi, tidak langsung diambil mafhumnya, yang mafhum itu hanya berangkat dari pandangan kita sebagai makhluk ya. Tentu Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk atau diukur dengan ukuran makhluk. Ya, wa nasu innama jaa bi isbati kamalil basarillahi rabbil alamin. Nas ini datang semata-mata hanya menetapkan kesempurnaan melihat, sifat melihat bagi Allah rabbil alamin. Fayuqafu indahu min ghairi ziyadah, maka diserahkan ya di sisinya tanpa ada tambahan. Wa tusbatu lillah al-ain, ditetapkan bagi Allah penglihatan, kama ahbaru an nafsihi ta'ala, sebagaimana Allah mengabarkan tentang dirinya. Wala yuqallahu aina, tidak dikatakan Allah memiliki dua mata, li adami wurudi dzalik, karena tidak ada dalam dalil itu. Shorihan fin nusus, yang jelas di dalam nas-nas, ila fi hadisin maudu, kecuali dalam hadis yang palsu. Itu yang pertama dalam hal akidah. Yang kedua, al-maktub bi hukmihi daruratan, hukum yang qat'i ya, secara darurat, secara mendesak, bahwa man aqada ijma'ul umma alaihi, yaitu apa yang telah terjadi adanya ijma ya umat dalam hal itu, kafardhi sholat, seperti wajibnya sholat, maksudnya sholat 5 waktu ya, itu sudah qat'i, bukan wilayah ijtihad lagi. Ya, jadi tidak ada misalnya mazhab Syafi'i itu sholat wajib 5 waktu, ya mazhab ini nggak ada, semua sama. Ya, karena itu qat'i, bukan wilayah ijtihad. Zakat, siam, haji, haramnya zina, mencuri, minum khamar, membunuh jiwa tanpa hak, ya fa inna hadhihi wa syibhuha, ya ini dan yang semisalnya adalah syariat-syariat yang uhkimat alama ulima lil kafah min ahkamnya, ya telah ditegaskan, ya ditetapkan atas apa yang sudah diketahui lil kafah, bagi seluruhnya dari hukum-hukumnya. La tuqbalul istinbat fi hadzal janibil ma'lum minha, ya tidak diterima adanya istinbat dalam sisi yang sudah diketahui ini.
Yang ketiga al-maqtu'u bi sihhati naqlihi wa dalalatihi, yang sudah qati dengan sahnya penukilan dan dalalahnya, petunjuknya. Ka al-fadhil khas alatihi yang nusus qat'iyah, seperti lafaz-lafaz khusus yang dia merupakan nas-nas qati ala ma waradat bihi, terhadap apa yang datang dengannya. Mislu tahdidi adadil jaldat, seperti pembatasan bilangan mencambuk ya fi zina, dalam zina, wal qadzaf, dan hukuman had bagi yang menuduh zina, wa faraidil warasah, dan ketentuan-ketentuan waris, wa nahwi dzalik. Jadi kalau sudah jelas ya, misalnya dalam hal bilangan itu kan sudah qati petunjuk maknanya ya, bilangan hitungan-hitungan waris, nah, itu kan tidak menerima ijtihad. Wa hadhil anwa hiya allati yuqal fiha la ijtihad fi mawdi'in nas. Macam-macam ini yang dikatakan dalam kaidah ya tidak ada ijtihad bersamaan dengan atau pada tempat-tempat adanya nas. Al muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah nasul qat'i, nas qat'i fi thubutihi wa dalalatihi, ya dalam ketetapannya dan dalalahnya. La mutlaqun nasi, tidak bukan nas secara mutlak. Kalau nas yang masih zonni ya tidak qat'i, ya justru itu wilayah ijtihad. Lalu apa saja yang boleh adanya ijtihad? Ma yajuju fil ijtihad jami'u ma la yandariju tahta suratin minas salasil mutaqaddimah. Seluruh apa yang tercakup di bawah bentuk dari apa yang tidak tercakup dalam di bawah salah satu dari tiga yang telah terdahulu. Fa inna yasugu fil ijtihad, sungguhnya padanya itu berlaku ijtihad, wa huwa ya'udu fi jumlati ila syurutain, dan dia kembali secara keseluruhannya kepada dua bentuk. Yang pertama ma warada fi nasudhani, yang terdapat nas yang zondi ya. Wa haitsu anna zoniyah waridatun ala naqli wa thubut fi nususi sunnati wa husutat, di mana kezondian itu ya masih menimbulkan pemahaman yang berbeda ya. Terdapat ya di dalam riwayat ketetapan dalam nas-nas sunnah secara khusus, karena Al-Quran sudah qati secara urud ya, karena harus mutawatir. Kalau sunnah, kalau hadis itu kan tidak mutawatir, mutawatir yang sedikit, justru masih memerlukan ijtihad dalam penentuan sahih atau tidaknya dalam hadis itu kan. Wa alad dalalah, dan juga zoninya juga bisa terletak pada dalalah, petunjuknya alal hukmi terhadap hukum, fi nususil kitab wa sunnah jami'an, dalam nas-nas kitab dan sunnah. Jadi kalau makanya ada di sisi subut atau urud ada sisi dalalah atau dilalah. Nah, kalau Al-Quran itu qat'iyul wurud, wurudnya qat'i, tapi kalau dari sisi dalalah ada qat'iyul dalalah, ada zonniyul dalalah. Kalau sunnah itu ada qat'iyul wurud, ada zonniyul wurud, dan juga dari sisi dalalah qat'iyul dalalah dan zonniyul dalalah. Begitu ya. Famajalul ijtihad, ya ruang ijtihad fil amril awal, pada perkara yang pertama, an yabdulal mujtahid, dalam perkara ini yang pertama ini hendaklah seorang mujtahid mengerahkan usaha kemampuannya lil wusuli ila subuti naqlil khobar, untuk sampai kepada kekuatan menukil, meriwayatkan hadis ya dari Rasulullah SAW, bima yuzilu syubhata, dengan apa yang bisa menghilangkan keraguan-keraguan, fi binail ahkam, dalam membangun hukum-hukum alal ahaditsi dhaifah, di atas hadis-hadis yang dhaif. Fala yabni wa yufarri'u alal hadis qabla ilmi, janganlah membangun dan membuat cabang permasalahan, maksudnya menentukan suatu hukum fikih ya di atas hadis yang belum diketahui kesahihannya. Wa majalul ijtihad, dan ruang ijtihad fil amri sani, pada perkara yang kedua, yaitu wa huwa dalalatun nas alal hukmi,
petunjuk nas terhadap hukum, fadzalika bin nazar ila ma yadullu alaihi dzalika nasu min ahkam. Hal itu dengan mengamati kepada apa yang ditunjuki oleh nas tersebut ya dari hukum-hukum. Wa huna ya'ti dauru qawaidil istinbat. Disinilah datang peran dari kaidah-kaidah istinbat itu, fa yatabayyanul mustahidu ma urida bil 'am, maka jelaslah bagi seorang mustahid apa yang dimaksud dengan umum fi hadzal maudi' dalam tempat ini, hal huwa bakin ala syumulihi jami'a afrodihi am khussisa, apakah keumumannya itu tetap pada seluruh satuan-satuannya ataukah dikhususkan. Nah, ini kan pembahasan ilmu ushul fikih tentang am. Misalnya am itu kan ada yang bakin ala umumihi ya, tetap dalam keumumannya, ada amun yuradu bil khos, umum tapi yang dimaksud adalah khusus, ada amun maksus, umum yang dikhususkan ya, begitu. Ada mutlak, ketika ada yang mutlak, hal huwa bakin ala itlaqihi am quyida. Apakah dia tetap dalam kemutlakannya ataukah dia ditakhid. Mustarok ya, ada kata-kata yang mustarok mengandung arti yang tidak satu ya, ganda. Masabilu ila tarjihil maknal murad, apa jalan untuk bisa menguatkan makna yang dimaksud ya dari kata yang mustarok itu. Ya, misalnya kata kuru ya. Salah satu kuru itu kan mustarok, bisa maknanya tuhuru, suci, bisa maknanya haidnya. Apa metode untuk menguatkan salah satu dari makna itu? Wal amru wa nahyu ya, perintah larangan, hal huma fi hadan nasi alal asli fi dalalatihima, apakah duanya dalam nas ini di atas asal di dalam dilalanya, am masrufani anha, ataukah dipalingkan darinya. Maksudnya kalau secara asal perintah menunjukkan wajib, larangan menunjukkan haram, apakah dipahami secara asalnya ataukah dia dipalingkan kepada hukum yang bukan wajib, begitu. Wahakadza fi sa'iril qawaid, dan seterusnya ya dalam seluruh kaidah-kaidah. Jadi ini sebetulnya dari yang disebutkan berarti sudah dua wilayah ijtihad. Satu dalam wilayah menentukan sahih tidaknya hadis. Berarti kan ini menentukan sahih dan tidak ini bukan ijtihad. Yang kedua dalam wilayah apa petunjuk dari nas-nas itu. Nah, yang ketiga ini sebenarnya dua ini berarti yang ketiga poinnya. Mala nasofihi, yang tidak ada nasnya, wa hadza yasta'milu fihi mustahid. Dalam hal ini seorang mustahid ya menggunakan kaidah-kaidah pengamatan, kal qiyas, seperti qiyas wal masalih mursalah, istishab ya, maqasid tasyri, kullan biusuli, seluruhnya dengan usul-usulnya, liyasila ila istifadatil hukmi fil waqi'atin nazila, agar sampai kepada menghasilkan hukum dalam kasus yang terjadi. Jadi yang ketiga ini wilayah ijtihad itu ketika nas itu tidak ada. Ini berarti betul-betul baru, kasus baru yang tidak ada nasnya. Begitu ya. Misalnya hukum merokok gitu ya. Karena tidak ada sebelum di zaman Nabi dalam hal-hal muamalah itu kan sangat banyak sekali hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya. Ini memerlukan ijtihad. Al-mujtahid wa syurutuhu, mujtahid dan syarat-syaratnya, mimma taqaddam, dari apa yang telah terdahulu, yadharu annal mujtahid huwal faqih, nampaklah bahwa seorang mujtahid itu adalah seorang ahli fikih, wa huwa makanat lahul qudrah, orang yang memiliki kemampuan ala istifadatil ahkam syariah. Saya langsung saja terjemahnya ya. Dan menghasilkan hukum-hukum syariat yang bersifat amalan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sifat ini mungkin dimiliki oleh setiap orang yang bisa menghasilkan alatnya, ya, perangkatnya. Maka tidak khusus bagi seorang yang bukan yang lain. Jadi tidak khusus pada salah satu ya dari orang. Innamal ibro bi an yakuna ahlan lahu. Hanyalah ibrohnya yang diambil ibrohnya adalah orang yang punya keahlian terhadap hal itu ya, dan
keahlian itu tidak terrealisasi kecuali dengan kemampuan secara zat, ya, terhadap istinbat dan pengamatan yang ditampilkan dengan kecerdasan, ya, bifitnatin wa dzaka, disertai dengan memenuhi syarat-syarat yang mesti, ya, yang mendesak. Nah, syarat-syarat itu adalah dawabit, ketentuan-ketentuan yang diambil faedahnya dari dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya untuk menjaga agama dari berkata tentang itu siapa saja, tentang apa saja. Jadi maksudnya dengan adanya syarat-syarat yang ketat dalam ijtihad ini agar orang tidak sembarang orang berbicara sembarangan terhadap agama, begitu. Apa syaratnya? Pertama, ma'rifatul lughatil arabiyyah, mengetahui bahasa Arab. Ini yang paling awal. Dan hal itu dengan bentuk yang memungkinkan bagi seorang mujtahid itu untuk memahami perkataan, memahami struktur kalimat, ya, petunjuk-petunjuk terhadap makna, ya, wa yatatallabu ala tahdid, dan secara khusus dalam mengetahui dasar-dasar ilmu bahasa yang ada kaitannya dengan firman Allah, dan karena untuk memahami Quran, hadis itu kan butuh pemahaman terhadap bahasa Arab. Secara lebih khusus terbatas, kata beliau, yang berkaitan langsung dengan firman Allah dan kalam dengan hadis Rasul. Ini yang pertama adalah ilmu nahu. Ya, dengan bima yuhsinu bil irob, dia bisa membaguskan irobnya terhadap usul-usul yang salamat, yang bisa diterima, warrajihat, dan yang kuat, ya, min ghairi ihtiyajin li ta'ammuqi fi hilafin nuhat, tanpa butuh untuk pendalaman berbeda dengan para ahli nahu, ya. Jadi punya kadar yang cukup, ya, dari ilmu nahu ini untuk bisa memahami Quran dan hadis. Yang kedua ilmu syarfi atau ilmu tasrif, ya, bima yuhsinu bihi ma ta'udu ilaihi usulul kalimat, yang bisa membaguskan apa yang kembali kepada asal-asal kata. Karena ilmu tasrif membahas kata, ya, asal usul kata, ma'ama yataghayyaru bihi, apa yang berubah, ya, dengannya, dabtuha, ya, lafaz-lafaznya itu bisa babil istiqoq, itu kan dari satu kata bisa melahirkan berbagai kata turunannya, pecahannya, ya, itu dalam ilmu tasrif. Lima yaqaulahu minat ta'tsir, di mana terjadi adanya pengaruh kasiron yang banyak ala ikhtilafid dalalati wal ma'ani, pada berbagai atau perbedaan petunjuk dan makna-makna. Jadi penting memahami mutasrif ini karena perubahan-perubahan kata, ya, istiqoqnya itu bisa melahirkan petunjuk makna yang berbeda. Apa bedanya misalnya antara wazan af'ala dan fa'ala, misalnya begitu. Ya, itu kan butuh pemahaman terhadap ilmu tasrif, dan itu sangat banyak sekali mempengaruhi pemahaman terhadap nas-nas, gitu, ya. Yang ketiga ilmu balaghah, ya, bil miqdari alladzi yatamakkanu fihi min ma'rifati wujuhil ma'ani, dengan ukuran memungkinkan padanya mengetahui bentuk-bentuk makna, wa ma tatakharaju alaihi al asalibul arabiyyah, yang keluar, ya, di atasnya uslub gaya bahasa Arab dari penggunaan kadalalatil khobar wal insya, seperti petunjuk khobar dan insya, wa ta'tsir taqdim wa ta'khir, mendahulukan, mengakhirkan, membuang, membuat ma'rifah, nakiro, mutlak, muqayyad, wasal, fasal, ijaz, itnab, hakikat, majaz, tasbih, isti'arah, dan selainnya. Ini semua pembahasan ilmu balaghah sangat penting sekali dalam rangka untuk mengetahui maksud-maksud yang jauh dari perkataan atau dari nas-nas itu. Wahwa ilmun azim, kata beliau, ini adalah ilmu yang sangat besar, lima arifati asrolil Qurani was sunan, untuk mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kemujizatan Quran dari sisi kebahasaan itu bisa disingkap lebih besar oleh ilmu balaghah. Jadi mengetahui kenapa Rasul mengatakan begini, apa tujuannya, apa maksud dari perkara itu, kan bisa disingkap melalui ilmu balaghah ini. Ya.
Wala yahtajul mujtahid ila ma'rifat bi'ilmil badi'i minha, dan seorang mujtahid tidak butuh kepada mengetahui ilmu badi darinya, innama hajatuhu ilal ilmai ma'ani wal bayan. Hanyalah kebutuhannya itu kepada dua ilmu, ma'ani dan bayan. Karena ada ilmu balaghah itu ada 3 ilmu ya. Ma'ani, bayan, dan badi. Yang paling intinya ma'ani dan bayan. Kalau badi itu hanya pelengkap saja untuk memperindah. Ya, baik memperindah dari sisi lafaz, muhsinatul lafziyah, atau dari sisi makna, muhsinatul ma'nawiyah. Ya, ilmu huruf yang ilmu-ilmu huruf. Wal maksud bihil huruf, yaitu maksudnya adalah huruf-huruf alatihya min aqsamil kalam, yang termasuk pembagian kalam, ke hurufil jar, atau bukan huruf-huruf yang disusun darinya kosakata. Jadi maksudnya huruf ma'ani. Wa hadza ilmun yajibu al-faqih. Ilmu ini wajib bagi seorang faqih untuk mengetahui huruf-huruf yang menunjukkan makna-makna, ya, agar dia mengetahui bentuk-bentuknya dalam nas-nas Quran dan Sunnah, seperti mengetahui makna-makna huruf atop dan apa yang konsep apa yang dituntut dengan huruf atop itu, minal mughayarah, dari perbedaan. Karena sesuatu yang diatopkan itu menunjukkan berbeda gitu ya. Bainal maktub, makna maktub alai, atau istirok. Kalau wau berarti maknanya istirok ya, menggabungkan. Awit tartib ya, secara berurutan ya, misalnya fa berurutan dan langsung takib. Tarakhi berurutan tapi ada jeda, yaitu summa ya, wa ghairi dzalik, atau yang selain daripada itu. Sebetulnya makna-makna huruf juga pembahasannya ada di ilmu nahu ya, sebetulnya masuk dalam pembahasan ilmu nahu. Kayaknya kita tidak bisa menyelesaikan ini, masih cukup banyak. Kita sisakan lagi insya Allah satu pertemuan lagi. Ya, wa qal unya bihadzal fanni, sungguh telah diberikan porsi perhatian terhadap ilmu ini taifatun min aimatil arabiyah, kelompok dari para ulama bahasa Arab wal usul dan ulama usul fikih, fadam manul kalam fi ma'aniha kutubahum. Mereka memasukkan perkataan dalam makna-maknanya dalam kitab-kitab mereka. Pembicaraan terhadap makna-makna huruf ini dalam kitab mereka. Minhum man afradaha bitasnib, di antara mereka ada yang mengkhususkannya dalam karya faluqub alaihi mutayassirun. Ya, untuk bisa mempelajarinya itu mudah. Karena memang sudah tersedia ya kitab-kitabnya. Ya, misalnya Ibnu Hisham ya menulis Mughnil Labib, itu kan banyak berbicara tentang makna huruf. Ya, di buku saya yang saya tulis metode teori kunci juga di akhir itu ada pembahasan makna-makna huruf. Sangat penting sekali untuk menerjemahkan. Yang tidak semua buku ilmu nahwu membahas juga ya. Tidak semuanya. Bahkan justru saya banyak merujuk juga kepada kitab usul fikih yang juga banyak menjelaskan tentang mana-mana huruf. Hadir ulum, ilmu ini min ulumil arabiyah, dari ilmu bahasa, yajibu 'alal mujtahid, yang wajib bagi seorang mujtahid, an yulimma bil qadri alladhi yataslu bil susari minha, untuk bisa memiliki porsi yang cukup untuk yang berkaitan dengan nas-nas syariat darinya. Amma ma'rifatu syari wal uru wal arud fala talzamul mujtahid. Adapun mengetahui syair, ilmu arud ya, ilmu arud untuk membuat syair itu, maka tidak mesti bagi seorang mujtahid ya, bukan hal yang pokoknya begitu. Wakadzalika ma'rifatu ma'anil mufradat, begitu juga mengetahui makna-makna kosakata, kata beliau. Fa innahu yakfi an yakuna indahu marji'un fi syariha, cukup baginya dia memiliki referensi untuk menjelaskan, misalnya lisanul arab. Jadi maksudnya ya, kalau untuk mengetahui makna dari kosakata itu kan bisa lihat kamus-kamus yang ada ya, menjadi rujukan. Seperti lisanul arab, ilmu manzur ya, dan sebagainya. Ghairihi yaudu ilaihi idal haja, yang kembali kepadanya ketika ada kebutuhan ya terhadapnya. Saya kira cukup dulu ya sampai situ karena sudah lewat. Masih banyak, insyaallah satu pertemuan lagi mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
Untuk materi pada pertemuan kali ini sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin kita akan buka diskusi tanya jawab satu orang. Saya kira cukup aja dulu Kak Ahmad ya, sudah 15. Mungkin untuk ikhwah jelas sekalian, untuk ujian online pada pertemuan kali ini berkaitan dengan materi taisir usul fikih dicukupkan dulu ya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan kita doakan semoga Ustadz selalu diberikan keberkahan, kemudian selalu perlindungan Allah ya Rabbal Alamin, dan semoga kita juga bisa istiqomah terus dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami ilmu syar'i khususnya ya. Mungkin kita akhiri majelis online pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.